Raihan. Oke, lanjut kakak. Halo semua, nama aku Octavia Isra Ramadhani. Aku bisa dipanggil Okta. Halo kakak. Oke. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Alexa. Bisa dipanggil Alexa, bisa dipanggil Neksha. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kamila Zulfa, biasa dipanggil Kak Mila. Lanjut kakak. Halo. Aku namanya Raisa, bisa dipanggilnya Lara. Halo. Halo semuanya, nama aku Nina Pramusta. Kalian bisa panggil aku Nina. Halo Nina. Halo. Nama aku Norika Widya Fani, biasanya dipanggil Fani. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Karisa, bisa panggil Risa. Halo. Nah, hari ini kita bakal belajar meneladani sikap Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelumnya, kalian tahu nggak? Sebelum di kota Madinah, Nabi Muhammad itu di mana tinggalnya? Di Mekah. Nah, Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah ke Madinah, disebut hijrah. Kalian tahu nggak hijrah itu apa? Tahu. Apa itu hijrah, Adem? Perpindahan. Perpindahan, betul. Nah, jadi hijrah itu adalah perpindahan Nabi dari satu tempat ke tempat lain, alias dari Mekah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad ini hijrah pada tahun 622 Masehi. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa Nabi itu hijrah? Bu, Kak. Ayo. Salah satunya itu. Benar. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Nabi Muhammad ini kan kita udah tahu kelahirannya di kota Mekah. Nabi Muhammad itu sebenarnya cinta banget sama kota Mekah. Cuman ada beberapa alasan yang membuat Nabi kita ini harus pindah. Salah satunya adalah perlakuan buruk kafir Quraisy. Pada saat itu umat-umat Muslim kita ini sering sekali diganggu ibadahnya, diejek-ejek, dan tidak mendapat perlakuan baik. Nah, mereka disiksa, dilarang berdagang malah, bahkan Nabi terancam keselamatannya. Adapun di samping siksaan dan perlakuan buruk yang diterima Nabi dan beserta para umatnya, ada tujuan-tujuan yang membuat keputusan Nabi beserta para umatnya itu makin kuat nih buat hijrah. Selain karena memang diperintahkan oleh Allah, sudah diizinkan, Nabi juga ingin mencari tempat yang lebih aman untuk kita beribadah, juga menyelamatkan umat Islam dari ancaman beserta siksaan. Nah, Nabi Muhammad juga pengen menyebarkan agama Islam dengan lebih bebas, lebih luas, serta membangun masyarakat rukun dan damai satu sama lain, mempererat persaudaraan sama umat Islam. Karena kalau misalnya kita aman dan saling silaturahmi, umat Islam pun semakin menyebar. Juga membentuk kehidupan yang adil beserta penuh kebaikan. Jadi perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu berangkat pada malam hari teman-teman bersama sahabatnya itu Abu Bakar. Nah, selama perjalanan Nabi Muhammad, jadi tujuan Nabi Muhammad hijrah itu karena di Mekah Nabi Muhammad itu selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum kafir. Selama perjalanan Nabi Muhammad dan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, mereka tuh bersembunyi teman-teman di Gua Sur selama 3 hari. Nah, tujuan Nabi Muhammad dan sahabatnya itu bersembunyi di Gua Sur itu untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Nah, selama bersembunyi juga Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu hewannya siapa? Laba-laba. Nah, itu dia betul. Nah, jadi laba-laba sendiri itu Allah memerintahkan hewan laba-laba untuk menutup dua sur tersebut. Tujuannya supaya kaum kafir Quraisy itu tidak mengetahui bahwa di dalam gua tersebut ada Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang sedang bersembunyi. Jadi kemudian setelah merasa aman dari kejaran kaum kafir Quraisy,
Nabi Muhammad dan para sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Nah, setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Saat beliau sampai di sana, seluruh penduduk Madinah menyambut beliau dengan perasaan gembira dan bersyukur. Dan sejak saat itulah Nabi Muhammad mulai mengajak seluruh umat Islam untuk memulai kehidupan yang baru, yang lebih damai dan saling menyayangi. Jadi hal pertama apa sih yang dilakukan beliau saat tiba di sana untuk menyatukan umat Islam yang ada di sana? Jadi hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini bukan ibadah aja loh, tapi bisa digunakan untuk berbagai kegiatan kayak belajar, melakukan musyawarah, dan yang paling penting adalah untuk menjaga persatuan antara umat Islam yang ada di sana. Jadi bisa dibilang Masjid Nabawi ini adalah pusat segalanya bagi umat Islam yang ada di kota Madinah pada saat itu. Nah, sekarang teman-teman tahu gak nih arti ukhuwah Islamnya? Persaudaraan gitu, makan ya. Jadi tepuk tangan dulu dong. Ukhuwah Islamnya itu artinya adalah persaudaraan sesama umat Muslim ya, umat Islam. Jadi walaupun kita tidak punya hubungan saudara, itu kita tetap saudara ya kalau di Islam itu. Nah, dulu saat Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, ada dua kelompok, yaitu kaum Muhajirin dari mana nih? Mekah ya, dari Mekah, dan kaum Ansar itu dari Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mempersaudarakan mereka supaya mereka bisa saling hidup, saling membantu. Ya, sekarang kita lihat contoh baiknya dari kaum Ansar. Jadi kaum Ansar itu tadi mereka itu membantu kaum Muhajirin yang dari rumah itu dengan contohnya mereka memberi tempat tinggal, memberi makanan, terus memberi kebutuhan hidup juga tanpa mengharapkan imbalan. Ini ada Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tujuannya ini agar kehidupan masyarakat lebih tertib dan damai. Artinya semua orang punya aturan supaya tidak bertengkar dan bisa hidup dengan tenang. Dalam piagam ini juga diatur kehidupan bersama supaya semua orang saling menghormati. Maksudnya walaupun berbeda agama atau suku, tetap harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu kehidupan menjadi rukun, tidak membutuhkan, dan semua orang memiliki hak yang sama. Ini ada keamanan dan pertahanan. Keamanan dan pertahanan adalah usaha untuk menjaga Madinah agar tetap aman. Nabi Muhammad membentuk pasukan untuk melindungi Madinah dari ancaman luar, supaya masyarakat bisa hidup dengan tenang. Selain itu, beliau juga menerapkan hukum Islam untuk menjaga ketertiban, sehingga semua orang mengikuti aturan. Nabi Muhammad SAW juga mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku sekitar agar tidak terjadi peperangan dan semua bisa hidup. Ya, sekarang kita meneladani sikap mulia dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada jujur dan amanah. Di sini yang suka bohong siapa? Ayo. Yang pertama, salah satu sikap mulia Nabi Muhammad yaitu jujur dan amanah. Kita itu nggak boleh bohong, apalagi sama teman, sama orang tua, ya kan? Karena itu salah satu sikap mulia Nabi Muhammad, kita harus mencontohi. Kedua yaitu suka menolong. Pasti aku tahu dari muka-mukanya ini orang-orang baik semua. Pasti kalian suka menolong. Iya, Masya Allah. Nah, yang kedua itu, yang ketiga itu ramah dan pemaaf. Nah, kalau misalnya tadi di sini di jujur amanah itu ada teman-temannya yang suka bohong, berarti harus dimaaf. Nah, tapi nggak boleh bohong juga. Ya, bohong itu bukan hal yang diwajarkan. Tapi kalau misalnya ada temennya yang melakukan kesalahan, itu harus dimaafin. Nah, dari sikap mulia tadi, keenam sikap mulia tadi, kita bisa menerapkan loh sikap-sikap tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada di rumah, ada di sekolah, ada di lingkungan. Pastinya kita ketemunya juga berbeda-beda ya orangnya. Kalau di rumah beda, kalau di sekolah beda, kalau di lingkungan beda. Kalau di
cepetan angkat tangan. Dan yang jawabannya benar, nanti aku ada hadiah. Iya. Apakah itu Mika? 600 Masehi, B 611 Masehi, C 620 Masehi. 3.